Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal tasbih kayu atau tasbih biji dan tasbih digital atau tasbih ini kita sebut tasbih manual lah. Jadi apa bedanya, apa keunggulannya, dan bagaimana cara menggunakan tasbih kayu ini tapi kita bisa berzikir sampai ribuan kali tanpa lupa hitungannya. Kalau ini memang mudah teman-teman, tapi di balik kemudahannya ini ada kekurangan dan ada satu hikmah tertentu yang teman-teman tidak akan tahu sebelum kita bahas video berikut ini. Tapi seperti apa penjelasannya, ikuti terus videonya. Oke teman-teman Tren Quran, di beberapa video sebelumnya saya sudah pernah membahas soal tasbih digital. Jadi salah satu kelebihan dari tasbih digital itu bentuknya yang ringkas, apalagi yang yang kita gunakan untuk dililitkan di jari itu jauh lebih ringkas lagi dan tidak terlihat oleh orang lain, sehingga kita menghindari riya dan menghindari tanggapan negatif dari orang lain. Itu jauh lebih baik menggunakan tasbih digital. Tapi di balik itu teman-teman, ada banyak kekurangannya. Yang pertama, tasbih digital itu tidak awet. Saya sudah mengganti kurang lebih ada 3-5 jenis tasbih digital, tapi semuanya mudah rusak, termasuk yang pakai stainless itu yang menggunakan besi itu juga mudah rusak ternyata. Nah, tapi saya waktu itu tetap menggunakan tasbih digital karena yang pertama mudah digunakan dan hitungannya juga jauh lebih akurat. Tapi setelah mendengar beberapa pemaparan dari beberapa habib dan juga ustadz, tapi yang lebih jelas itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Aba Guru Sekumpul dan Habib Umar bin Hafiz. Jadi Habib Umar bin Hafiz pernah ditegur atau disampaikan oleh orang tua beliau, kalau tidak salah ibu beliau, itu menyarankan menggunakan tasbih kayu seperti ini. Jadi kenapa tasbih kayu? Karena tasbih kayu atau dari biji itu dikatakan bahwa ada ruhnya dibanding menggunakan yang dari plastik seperti ini. Jadi itu yang pertimbangan utamanya. Itu pun yang membuat saya akhirnya beralih dari tasbih digital ke tasbih kayu seperti ini. Ya karena itu tadi, karena ada ruh, dan nantinya di akhirat nanti tasbih kayu ini, tasbih manual ini bisa menjadi saksi untuk kita di akhirat nanti. Kemudian ada juga yang disampaikan oleh Aba Guru Sekumpul bahwa sebaiknya kalau menggunakan tasbih jangan gunakan tasbih plastik, termasuk tasbih digital atau tasbih yang bahkan terbuat dari besi stainless yang digunakan jamaah haji biasanya. Sebaiknya tidak menggunakan itu karena yaitu tadi ada ruhnya kalau kita menggunakan tasbih kayu dan tasbih biji dari biji. Jadi itu yang disarankan dari dua wali kutub yang kita yakini mereka berdua adalah wali kutub, Aba Guru Sekumpul dan Habib Umar bin Hafiz. Jadi dua alasan itu saja sebenarnya cukup bagi kita untuk segera meninggalkan menggunakan tasbih digital. Apalagi kalau tasbih ini teman-teman dibuat oleh ateis, oleh kaum kafir misalnya dari Cina dan sebagainya. Apalagi pendanaannya menggunakan dana pinjaman riba misalnya. Nah itu jauh lebih baik menggunakan ini karena jauh lebih berkah. Alasan ketiganya adalah keberkahan. Lalu kemudian timbul persoalan kalau menggunakan tasbih kayu seperti ini. Nah ini perlu saya sampaikan teman-teman, ini tasbih dari bahan koka, tapi kan ada dua, ada dari kayu koka dan ada dari buah atau biji kayu koka. Nah dari dua bahan itu sebenarnya kalau teman-teman mau tahu harganya, harga di toko oren misalnya ada yang harga 50-80 ribu. Tapi dari beberapa komentar dan pengakuan ada yang menyampaikan bahwa kalau kita menggunakan yang tasbih yang harganya
sedikit mahal itu jauh lebih baik kualitasnya dan tidak ada campuran bahan kayu lain. Nah, ini teman-teman harganya 150 ribuan. Jadi 150 ribu, sedangkan kalau teman-teman lihat di Shopee itu ada harga 80, 50, itu memang sama, bisa sama bahannya tapi pengerjaannya yang beda. Bahkan kalau menggunakan tasbih koka yang harga premium itu ada yang sampai harganya sampai 10 juta untuk tasbih biasa seperti ini. Jadi jangan kira ini mahal, di harga 150 ribu itu harga murahnya sebenarnya. Sedangkan yang harga 20 ribu itu teman-teman bisa lihat komentarnya di berbagai sosial media, itu sebenarnya menggunakan bahan yang palsu dan bahkan yang dikirim biasanya tasbih dari kayu biasa. Nah, jadi ada dua jenis kalau tasbih bahan dari kayu koka. Ada yang menggunakan biji koka dan ada yang menggunakan kayu koka. Nah, yang saya gunakan ini menggunakan biji. Jadi bijinya yang keras seperti batu itu kemudian dipotong-potong dan dibentuk seperti ini menggunakan seperti ada mata bor khusus untuk membuat tasbih. Nah, itu teman-teman, alat yang digunakan itu dibuat satu persatu sehingga wajar dengan satu tasbih ini harga 150 ribu. Ada tasbih koka yang harganya sampai 10 juta tapi itu yang premium dari kayu. Ini dari biji. Kalau yang dari kayu juga ada yang benu koka. Teman-teman cari di Shopee atau mungkin di Instagram misalnya, itu menggunakan kayu koka dengan harga 400-an, harga 400 ribuan, ada yang 300 ribuan. Ini hanya 150 ribu karena menggunakan bijinya, dan itu juga impor dari Turki biasanya. Oke, itu soal harga ya. Selanjutnya teman-teman, kalau kita bicara soal angka, jadi ini saya pada saat order langsung saya minta pembatas 33-nya itu dihilangkan dan jumlahnya ini digenapkan 100 bukan 99. Kenapa teman-teman? Tasbih dengan 33 itu sebenarnya saya lebih menyarankan kalau untuk zikir setelah sholat itu tidak menggunakan tasbih, cukup menggunakan tangan karena ada dalilnya, ada hadisnya Nabi menggunakan tangan pada saat zikir. Tapi untuk tasbih yang ribuan kali itu juga dicontohkan oleh sahabat bahwa sahabat untuk tasbih ribuan kali itu menggunakan, ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan kayu, ada yang menggunakan biji. Dan yang paling jelas, riwayat yang paling jelas adalah riwayat soal hadis yang menyebutkan bahwa Abu Hurairah itu menggunakan tasbih dengan batu. Jadi beliau punya batu yang dikumpul, jumlahnya ada 4000. Lalu kemudian beliau cara bertasbihnya dengan menggunakan batu itu dengan 3 kali putaran minimal. Jadi beliau bertasbih bersolawat sampai 12.000 kali dalam sehari. Nah, itu yang diamalkan oleh beliau sebagai sahabat Nabi, yang tentunya itu rujukan utama yang kita bisa pedomani bahwa menggunakan tasbih batu, biji atau kayu itu bagian dari sunnah. Karena ada peninggalan Nabi Muhammad SAW sendiri itu dari tasbih dari tulang unta. Nah, itu yang jadi dasar kita bahwa kenapa memilih tasbih ini jauh lebih baik. Kemudian bagaimana cara bertasbih sampai ribuan kali tanpa ada kesalahan? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini tidak ada pembatas 33. Jadi ini 100 kali. Jadi kita tasbih misalnya La ilaha illallah al-malikul hakul mubin seperti yang diajarkan oleh Habib Umar bin Hafiz. Kita menggunakan tasbih ini. Kalau mau misalnya sholawat ribuan kali, jadi kita menggunakan ini 100 biji ini. Jadi kelipatan 10 kali berarti kita sudah sholawat 1000 kali. Lalu caranya bagaimana bisa pas 1000 kali? Nah, ini dia rahasianya teman-teman. Pada saat beli tasbih jangan beli yang ada rumbainya, misalnya ada benang-benang ya, yang mungkin teman-teman biasa lihat. Nah, tasbih yang sekarang itu jauh lebih baik menggunakan yang seperti ini. Jadi pada saat saya order ini pembatas 33-nya saya hilangkan dan saya minta bijian yang ada di sini ada 10. Jadi setelah putaran pertama misalnya kita sudah selesai 100 kali, lalu kita susun dulu yang
biji kecil ini kita ambil dari sini teman-teman. Kita ambil dari sini, kita tarik. Jadi kita sudah sholawat 1000 kali, 100 kali. Lalu 100 kedua kita tarik lagi sampai 10 biji ini terkumpul di satu sisi. Itu artinya kita sudah bersolawat selama 1000 kali. Kalau teman-teman mau menggandakan lagi, ada lagi caranya. Jadi teman-teman bisa order yang rumbainya itu ada 2. Yang rumbainya ada 2. Jadi masing-masing ada bijian kecil ini ada 10. Jadi ini kelipatan 100, rumbai yang satu adalah kelipatan 1000. Jadi kalau kita sudah lewat dari 1000, kita ambil lagi satu rumbainya. Jadi ordernya yang 2 rumbainya seperti ini dan masing-masing 10 biji kecil ada di dalamnya. Ya, itu caranya teman-teman yang kita praktekkan bagaimana sholawat 1000 kali dengan menggunakan tasbih manual tanpa menggunakan tasbih digital, tapi bisa akurat jumlahnya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan terkait ini, langsung saja komentar di bawah dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media kalau teman-teman suka dengan video kita. Itu dia video dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.